Halo guys, perkenalkan nama saya Rudolf. Saya adalah founder dari Gamma Club Bimbel. Kami bergerak di bidang pendidikan dan pelatihan tenaga pendidik. Kami juga bergerak di bidang teknologi informatika dan juga saham. Dan yang terakhir kami bergerak di bidang ekonomi. Kami akan membahas beberapa topik sebagai berikut. Halo tenaga pendidik, kali ini kita akan membahas tentang kurikulum merdeka. Mari kita bahas satu persatu. Halo sob, jumpa lagi. Kita akan membahas tentang kurikulum merdeka dengan episode capaian pembelajaran. Mari kita saksikan berikut ini. Baik, kita akan bahas tentang capaian pembelajaran versus kompetensi dasar. Ini materi yang kita bahas adalah CP di sisi satu dan KD di sisi lain. Lalu di mana perbedaannya? CP itu adalah bahasa Inggrisnya learning outcome. Adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan diketahui, dipahami, dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar. Jadi dengan kata lain, capaian pembelajarannya adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, dan kompetensi serta akumulasi pengalaman kerja. Itu CP ya. Nah, CP ini biasa sudah dipergunakan di perguruan tinggi, sudah jauh sebelum kurikulum merdeka di launching. Sementara KD ini yang digunakan di kurikulum 2013. KD adalah suatu bentuk capaian pembelajaran bersifat lebih terbatas. Ketercapaiannya biasanya dinyatakan dengan kompeten atau tidak kompeten, lulus atau tidak lulus, dan bukan dalam bentuk peringkat. Jadi tidak dalam bentuk grade. Ya. Kompetensi memiliki ruang lingkup pengertian luas dan sempit. Jadi dia ada dua konsep, pengertian luas dan sempit. Sedangkan CP identik dengan kompetensi yang memiliki ruang lingkup sangat luas. Jadi perbedaannya di sana. Dengan demikian, dalam uraian selanjutnya istilah kompetensi akan digunakan secara bergantian dengan capaian pembelajaran sesuai konteks dan kalimat yang akan dibahas atau diuraikan. Nah, kita akan lihat menurut buku yang sudah diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan ya setelah kurikulum merdeka di launching. Ya, yang dimaksud dengan CP ya, CP itu merupakan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dirangkaikan sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh dari suatu mata pelajaran. Jadi di sana ada pengetahuan, keterampilan dan sikap. Nah, istilahnya kalau yang lama hampir tidak beda jauh ya. Menurut belum itu juga sama ya, kognitif, psikomotorik dan afektif. Jadi tidak berbeda jauh. Kemudian apa CP ini menggantikan standar kompetensi lulusan atau biasa dikenal dengan SKL ya, bukan ya. SKL itu tetap dalam kerangka kurikulum, sementara CP kedudukannya di bawah standar nasional pendidikan. Jadi CP itu setara dengan KIKD dalam kurikulum 2013. Jadi kita tidak gunakan lagi KD di kurikulum merdeka, tapi diganti menjadi capaian pembelajaran. Ya, pertanyaan berikutnya, jika CP setara dengan KIKD, apakah SL tetap menjadi acuan dalam mengukur kompetensi lulusan dari suatu pendidik? Ya tetap. Karena SKL itu berada di atas dari CP atau istilah lain di kurikulum sebelumnya KD ya. Ya. Mengapa CP mengintegrasikan kembali keterampilan pengetahuan dan sikap? Jadi ketiga komponen ini diintegrasikan ya. Kenapa? Karena kompetensi adalah rangkaian dari pengetahuan, keterampilan, disposisi atau sikap tentang ilmu pengetahuan. Ya, jadi dia memang itulah yang diukur. Ya, jadi istilahnya dalam bahasa lama itu 3H ya. Pertama head itu apa? Kognitif. Kemudian ada hand, tangan apa?
itu keterampilan. Lalu ada har. Har itu apa? Hati atau diterjemahkan sebagai sikap, seperti itu. Ya. Mengapa CP disusun secara fase? Nah, ini yang membedakan dengan kurikulum sebelumnya ya. Penyusunan CP per fase ini upaya menyederhanakan sehingga peserta didik dapat memiliki waktu yang memadai dalam menguasai kompetensi. Ya, penyusunan CP per fase ini juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar sesuai dengan tingkatan pencapaiannya. Jadi pemerintah sudah mengatur CP, itu bukan domainnya sekolah atau satuan pendidik, itu domainnya pemerintah. CP itu sudah diatur. Untuk SD kelas 1 itu CP-nya CPA. CPB untuk kelas 3 4 ya. Tadi yang A itu 1 dan 2, kemudian B-nya 3 dan 4, kemudian C-nya 5 dan 6, D-nya itu untuk SMP kelas 7, 8, 9. Lalu yang E untuk SMA atau setingkat SMA kelas 1 atau kelas 11. Kelas setingkat SMA kelas 10. Ya, kemudian F itu adalah untuk SMA atau setingkat SMA kelas 11 dan 12. Ya. Nah, ini apa referensi yang bisa digunakan untuk mendukung implementasi CP? Nah, di sini satuan pendidik atau sekolah bisa bebas menggunakan buku teks, buku panduan, dan modul ajar yang diterbitkan oleh Kemenristek. Kementerian sudah menerbitkan, walaupun belum selengkap ya, tapi panduannya sudah ada. Jadi silakan digunakan. Atau bila sekolah mampu membuat kurikulum sendiri, karena banyak juga di sekolah itu yang sudah ahli-ahli ya, sudah mengajar 5 tahun, 10 tahun, pasti mereka sudah ahli di bidangnya ya. Mereka mampu membuat, silakan digunakan. Ya, jadi pembandingnya buku yang diterbitkan pemerintah ya. Di masyarakat memang belum ada ya, belum ada penerbit yang menerbitkan, tetapi pihak sekolah yang sudah mahir ataupun MGMP yang sudah biasa menelaah, silakan menggunakan. Apakah CP untuk setiap fase bisa berbeda-beda? Di sini masalahnya ya. Setiap akhir fase terdapat kompetensi yang sama yang harus dicapai. Jadi CP itu sudah diatur untuk katakan SD kelas 3, CP-nya CPB sudah diatur. Nanti topik lain kita akan bahas ya. Tapi pemahaman siswa itu berbeda-beda. Ada 4 tingkatan. Nanti di poin penilaian kita akan bahas. Jadi ada yang tingkat nanti mahir, ada yang standar, ada yang perlu pengembangan atau perlu juga dikembangkan ya, karena dia di bawah standar. Nah, itu nanti di penilaian akan kita bahas khusus. Jika hanya satu capaian pembelajaran per fase, maka bagaimana bisa mengejar ketinggalannya? Di sini ini strategi guru yang mengatasinya ya. Kan satu kelas itu ada anak yang sudah capaiannya di atas rata-rata, silakan digunakan pengayaan. Atau dia biasa, ya gunakan yang standar, dia jadi menghitung levelnya. Kalau yang berada di bawah, itu perlu dibimbing. Ya, bagaimana cara membimbingnya? Silakan guru memiliki strategi masing-masing ya. Bisa dibuatkan pelatihan, bisa di pendampingan, bisa mentor sebaya, macam-macam caranya. Ya. Apakah peserta didik akan selalu berada di fase yang sama setiap mata pelajaran? Tidak. Ya, saya ambil contoh begini. Seorang anak itu lebih intens atau senang belajar hafalan ya. Jadi dia di fase ini mata pelajaran yang banyak menggunakan hafalan seperti sosial ya, itu dia senang, lalu nilainya tinggi. Begitu dia masuk ke numerik, soal-soal yang berhubungan dengan hitungan, angka-angka, anak ini akan alergi ya, karena memang dia nggak senang. Dari awal dia sudah tidak senang. Maka dia biasanya berada di bawah rata-rata atau paling tidak rata-rata. Jadi bisa saja seorang anak itu, seorang siswa itu memiliki perbedaan fase di tiap mata pelajaran. Jadi ini dimungkinkan. Jadi nggak mesti dia semua dia fasenya sama ya.
pencapaiannya sama. Ada siswa yang estetikanya bagus, seninya bagus, melukis dia bagus, tapi suruh matematik nggak bisa, suruh bernalar agak kurang. Dia cerdas, ya. Jadi kecerdasan itu tidak hanya di matematik, itu model jadul, model lama. Kecerdasan itu macam-macam, Bapak Ibu. Ada yang estetika itu kecerdasan, ya. Ada yang dia numerik kecerdasan. Ada juga yang pintar mengolah bahasa, kecerdasan. Nah, saya ambil contoh. Entertain yang di televisi itu suruh itu matematik nggak mau dia, nggak bisa dia ngitung. Tapi coba dia berkomunikasi itu, pintar sekali, bagus, ya, bisa disusun kata-katanya bagus, ya, bisa dalam hitungan detik dia bisa merespon dengan bahasa yang bagus. Ah, itu kan kecerdasan, ya, mereka gunakan. Di mana mereka gunakan? Akhirnya mereka menjadi entertain. Jadi tidak semua anak memiliki kecerdasan yang berada pada semua mata pelajaran. Ya, nah, jadi konsep-konsep kita waktu belajar zaman dulu, kalau anaknya sudah matematiknya nilai 9 itu sudah dianggap pintar. Sekarang sudah berubah, Bapak Ibu. Anak-anak yang jago di kinestetik, ya, di olahraga, itu juga pintar. Coba perhatikan di luar negeri sana. Ya, ada Ronaldo, ada Messi, itu gajinya luar biasa karena dia sudah cerdasnya luar biasa. Ya, dihargai. Ya, di Indonesia masih belum sampai tingkat itu. Tapi sudah mulai mengarah ke sana. Coba saudara lihat, pemain bola kita sudah banyak yang bergaji ratusan juta, miliaran sudah ada yang digunakan atau bermain di luar negeri, ya. Sudah banyak. Tapi memang di dalam negeri belum sebagus itu, ya. Atau paling tidak coba lihat pemain bulu tangkis. Itu kan kena kinestetik, ya. Mereka punya penghasilan itu sudah dolaran, ribuan dolar yang kalau kita kerja di perusahaan kita tidak bisa capai itu dalam hitungan tahun, ya. Setahun mereka bisa dalam setahun kalau dikumpulkan penghasilannya itu lumayan besar, ya, bisa miliaran itu dari hadiah-hadiahnya. Itu kan kecerdasan kinestetik. Jadi kita jangan melihat anak dari satu sisi saja, ya. Oke, ini capaian pembelajaran. Ini tadi fase saya udah bahas. Jadi fase A, fase B, C, D, E sampai E, ya. Jadi ini kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk SMP itu fase D. Kalau SMA ada 2 fase, E dan F. Kalau SD ada 3 fase. Apa yang diukur dalam fase-fase ini? Ini ada 2 yang diukur. 1 pemahaman, 2 keterampilan proses. Jadi biasanya kita mengukur, banyak diantara kita pendidik itu mengukur tingkatan kemampuan siswa itu dari konsep-konsep ujian akhir, ya. Padahal tidak seperti itu. Dalam proses kita bisa lihat kemampuan mereka. Waktu melakukan proyek umpamanya, itu kan kita bisa lihat di dalam proses siswa ini melakukan yang bagus, bisa saja dia terampil, ya. Sekarang sudah teknologi sudah maju, Bapak Ibu. Ya, jadi silakan dicapai seperti itu. Ya, ini dasar hukumnya, ya. Tapi ini saya ambil yang lama sebelum kurikulum Merdeka diterbitkan. Jadi CP ini sudah ada dulu. Dan yang menggunakannya biasanya universitas. Tahun 2012 digunakan oleh universitas. Ini saya ambil data dari rilis yang dikeluarkan resmi dari Dikti, Menristek, ya. Jadi ini untuk perguruan tinggi. Tapi untuk saat ini masih relevan dan sudah diperbaiki, ya. Ya, di sini saya ambil contoh fase, ya. Mari kita lihat fase, ya. Ini saya ambil sampel fase SD, IPAS atau IPA, Ilmu Pengetahuan Alam Sosial. Jadi kalau dulu ini dipisah, sekarang digabung, ya. Ada sains, ada sosial, digabung. Nah, di fase A, ini peserta didik mengidentifikasikan dan mengajukan pertanyaan tentang apa yang ada pada diri maupun kondisi lingkungan rumah, sekolah. Jadi mengidentifikasikan, ya. Jadi merinci lah, mengenali ini, seperti itu. Ini tingkat kelas 1 SD dan kelas 2 SD. Ini yang dibahas. Item-itemnya
Nih, ada mengoptimalkan penggunaan panca indera dan seterusnya ya. Mengenal keanggotaan tubuh. Jadi ini nanti yang dibahas di pelajaran itu ya. Satu, dua, tiga, empat. Ya, mendeskripsikan identitas. Ya, mampu mendeskripsikan silsilah keluarga. Sudah lima. Dapat mendeskripsikan benda-benda di lingkungan sekitar. Sudah enam. Ini fase yang akan dibahas di pelajaran IPAS atau ilmu pengetahuan alam sosial di SD kelas satu dan 2. Nah, ini prosesnya. Ya, dia mulai mulai mengenali saintifik ya. Coba perhatikan di sini. Mengamati, mempertanyakan dan memprediksi, merencanakan dan melakukan penyelidikan. Walaupun memang tingkatannya masih tahap awal ya. Memproses, menganalisis data dan informasi, mengevaluasi dan mengkomunikasikan. Jadi semua saintifiknya ada di sini. Ya, coba kita lihat fase B. Ini yang untuk kelas 3 dan kelas 4. Sama, cuma tingkatannya tadi menganalisis hubungan antara bentuk serta fungsi bagian tubuh. Jadi di sini tingkatannya yang dibedakan sesuai dengan kemampuan peserta didik. Karena semakin tinggi tingkatan pendidikannya, maka yang akan diukur juga semakin tinggi. Ya, coba perhatikan di sini. Ya, tidak beda jauh. Ya, mengamatin juga hampir saintifiknya sama. Cuman kedalaman materinya yang berbeda. Itu saja. Nah, kita lihat fase C, ini kelas 5 dan 6. Hampir sama semua yang ya, mengamati, mempertanyakan, merencanakan, ya, mengevaluasi hampir sama. Nah, ini yang untuk SMP. Nah, fasenya ini mampu melakukan klasifikasi. Ini kalau di yang lama ini namanya KD. Ya, ini KD-KD yang diukur. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8 ya. Ini KD-KD yang diukur. 9 ya. Keteguhan mengambil keputusan. Nah, jadi ini KD-nya. Jadi nggak usah bingung. Apa itu KD? Karena KD ini sudah ditentukan oleh pemerintah. Itu domainnya pemerintah, bukan domainnya satuan pendidik ya atau sekolah. Nah, ini yang diukur untuk prosesnya. Jadi tetap ada dua. Nah, kalau kita lihat di sini, ya tetap dia ada dua. Ya, ini pengetahuannya, kemudian prosesnya di sini. Ya. Nah, jadi baik Bapak Ibu. Ya, baik Bapak Ibu. Sampai di sini, semoga bisa membantu para guru-guru yang sedang mempersiapkan kurikulum Merdeka. Kita akan bahas selanjutnya bagaimana nanti menerapkan CP ini masuk di modul ajar. Ya, sampai jumpa. Oke, baik untuk SMP kita akan bahas tentang CP. Ya di sini ini materi yang dibahas. Ya, kalau boleh saya katakan KD yang mau diukur apa ini ya untuk SMP. Jadi dia di kelas 7-nya ada 7 metode ilmiah dan pengukuran. Nanti kita lihat CP-nya kemana. Kemudian klasifikasi makhluk hidup dan benda. Yang ketiga tingkat organisasi kehidupan, sifat dan karakter zat, suhu dan kalor, atom, molekul, senyawa dan campuran, dan pemisahannya. Terakhir perubahan fisika dan kimia. Jadi ada 7 ya yang hendak diukur di kelas 7. Kalau di kurikulum 2013 itu ada 11. Jadi kalau dikurangi selisihnya itu menjadi 4. Jadi memang pemerintah mengurangin kedalamannya supaya bisa disisihkan untuk proyek kolaborasinya ya. Jadi tidak perlu guru memaksakan mesti sedalam mungkin karena ada proyek yang memang dikhususkan untuk itu supaya apa yang dipelajari peserta didik ini tidak mengambang, tidak berupa teori saja, bisa diterapkan ya. Dunia pendidikan kita itu masih seperti itu. Tamat dari sekolah enggak tahu apa-apa mau ngapain. Nah, sekarang dengan program kurikulum baru ini, kurikulum Merdeka yang memang mirip-mirip dengan kurikulum yang ada di Amerika dan di Inggris, Eropa, ini didesain apa yang dipelajari di sekolah itu bisa betul-betul diterapkan ya, walaupun tingkatannya berbeda-beda ya.
dari mulai yang sederhana sampai yang rumit. Nanti kalau kita bicara STEM di eksak ini, itu cikal bakal dari uh, pembuatan ataupun menciptakan produk-produk baru teknologi yang zaman sekarang. Itu masuknya nanti di STEM. Ya. Nah, nanti kalau kita bicara tentang STEM, ini akan digunakan walaupun tingkatannya berbeda-beda sesuai dengan kelas ataupun tingkat pendidikannya, ya SD, SMP, SMA berbeda. Ya, kalau di STEM itu nanti dibicarakan tentang sainsnya seperti apa ya. Kemudian T-nya teknologinya, ya teknologinya apa ya? Contohnya saya ambil contoh ya. Saya menggunakan ini mic ya. Nih, apa beda mic yang saya gunakan dengan mic yang 30 tahun lalu? Berbeda, Saudara. Ya. Walaupun sama-sama mic ya. Jadi di sini teknologi yang digunakan adalah pembuatan speaker, apa namanya mic ya. Pembuatan mic ini sudah menggunakan teknologi yang modern ya saat ini ya. Jadi itu teknologinya, teknologi pembuatan mic ya. ST, kemudian STEM, ya. E itu apa? Engineering. Engineering itu pabrikannya. Pabrik-pabrik pembuatan itu desainnya seperti apa ya, quality controlnya seperti apa, itu sudah masuk ke engineeringnya ya. Jadi pembuatan-pembuatan, katakan kayak sekarang laptop 10 tahun lalu dengan sekarang itu berbeda banget ya, kecepatannya berbeda, itu sudah masuk ke engineering ya. Kalau teknologinya sama-sama laptop, tapi engineeringnya sudah berbeda. Desainnya sangat tipis, kemudian chipnya nggak perlu tebal-tebal lagi, apalagi kalau di Bandung kan 50 tahun lalu bisa satu ruangan ini komputer. Sekarang kita cuma tipis, ada yang cuma 1 kilo, ringan sekali. Ya, itu teknologi yang berkembang ya. Jadi teknologinya. Lalu yang terakhir ada matematik. Matematik itu apa? Ya, semua produk itu kan dihitung. Bisa dihitung dengan menggunakan ekonomi, cost-nya, biaya pembuatannya berapa, kemudian harga jualnya berapa, biaya promosinya berapa, keuntungannya berapa. Itu kan semua menggunakan hitungan, numerik. Apa yang digunakan? Ya matematik. Ya. Kalau yang agak rumit di sains, hitung-hitungannya ya, umpamanya kayak kita bicara tadi mic ini kan, device-nya ya, desibelnya berapa. Itu kan berbeda-beda. Semakin dia bagus, harganya semakin mahal. Itu hukum pasar ya. Nah, jadi di sini kita bicara ke kelas 8, sistem tata surya. Ya, kemudian kedudukan matahari bumi dan bulan, lapisan bumi, gerak-gerakan gaya, usaha energi, pesawat sederhana, pemantulan, pembiasan alat dan optik, dan adiktif dan aditif dan adiktif, sistem pencernaan dan gangguan sistem saraf panca indera dan gangguan. Nah, kalau di KD lama di kurikulum 2013 ini totalnya ada 12, jadi dikurangi 2. Sekarang ke kelas 9. Kelas 9 itu ada 8, sistem organ pernapasan, ekskresi dan reproduksi beserta gangguannya, kemudian rangkaian listrik, kemagnetan, tekanan, getaran gelombang, pewarisan sifat, bioteknologi dan lingkungan. Nah, di yang lama ini ada 10. Nah, beberapa ditukar guling. Nah, coba perhatikan. Tekanan itu adanya di kelas 8 di kurikulum lama ya. Sekarang masuk di kelas 9 dan getaran gelombang juga kelas 8. Di sini yang tetap sama, pernapasan itu di kelas 8. Rangkaian listrik kelas 9, magnet kelas 9, kemudian pewarisan sifat kelas 9, bioteknologi kelas 9, lingkungan ini ada yang di kelas 7, ada yang sedikit di kelas 9 ya, di kurikulum lama. Jadi memang dia tidak berbeda jauh ya. Tapi kalau secara overall di sini totalnya 25 pembahasan ACP lah ya. Kalau yang lama namanya KD, kalau yang lama itu totalnya 11, 12, dan 10, 33. Jadi ada selisih 8 KD ya. Semoga dapat membantu guru-guru IPA yang sedang mendalami kurikulum 13. Sampai jumpa.
Semoga membantu guru-guru IPA SMP yang sedang mendalami kurikulum 13. Sampai jumpa. Demikianlah pembahasan kurikulum Merdeka kali ini. Semoga dapat membantu Anda sekalian. Sampai jumpa dalam pembahasan berikutnya. Terima kasih.